wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selalu semangat pagi. Ini kita akan belajar tematik 3E. Subtema 2 tentang perubahan cuaca. Dalam suatu hari, cuaca dapat mengalami perubahan. Misalnya cerah pada pagi hari hingga siang hari, lalu berubah hujan disertai petir ketika menjelang sore hari. Perubahan cuaca sangat berpengaruh pada kegiatan manusia. Manusia harus dapat mengantisipasi setiap perubahan cuaca. Pembelajaran pertama, ayo membaca. Edo, Maula, Maya, dan Manda pulang sekolah bersama-sama. Mereka berencana akan berlatih menari di rumah Manda setelah pulang sekolah. Tapi mereka khawatir akan turun hujan di siang hari. Mereka merasakan pada minggu-minggu ini cuaca sering berubah-ubah setiap harinya. Pagi hari kadang cerah, siang sudah mendung dan hujan. Kadang sudah hujan sejak malam hingga pagi hari. Siangnya cerah, bahkan panas. Mereka mencari tahu tentang perubahan cuaca. Mereka mendapatkan artikel di internet. Untuk lebih memahami tentang perubahan cuaca, bacalah artikel yang ditemukan Edo, Maula, Manda, dan Maya berikut. Mengapa cuaca bisa berubah-ubah? Cuaca sulit diprediksi meski pihak BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bisa menerbitkan prediksi mengenai cuaca harian. Tetapi tidak seluruh perkiraan ini bisa benar 100%. Perubahan tersebut tergolong ekstrim, misalnya panas pada pagi hari hingga siang hari, lalu berubah hujan deras ketika menjelang sore hari. Nah, apa penyebab cuaca bisa terus berubah? Cuaca dapat mengalami perubahan disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global merupakan salah satu penyebab cuaca sering berubah secara ekstrim. Pemanasan global menyebabkan mencairnya gunung es sehingga berpengaruh kepada cuaca di seluruh muka bumi. Selain itu, pemanasan global dapat menyebabkan penyebaran penyakit malaria yang lebih cepat dan juga mengakibatkan terjadinya badai. 2. Kondisi permukaan laut. Jika permukaan air laut meningkat, maka curah hujan pun semakin tinggi dan cuaca seketika menjadi berubah-ubah. Sebaliknya, ketika permukaan laut tidak meningkat secara tiba-tiba, maka curah hujan akan berjalan normal. Ketiga, perubahan suhu. Perubahan suhu bumi juga menyebabkan perubahan cuaca. Suhu tinggi dan rendah tentu dapat mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap cuaca. Karena itulah setiap harinya bisa saja mengalami perubahan cuaca. Keempat, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah sebuah kondisi saat bumi berputar pada porosnya. Selain perubahan cuaca, rotasi bumi biasanya mengakibatkan terjadinya perubahan waktu di antara tiap negara tertentu. Sekarang kerjakan tugas halaman 49, ayo mencari tahu, dan halaman 50, aktivitas individu. Roti Manda dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Manda dapat memakan 1 dari 6 bagian roti tersebut. 1 roti dipotong menjadi 6 bagian, jadi 1/6. 1 bagian dari 6 bagian yang sama besar disebut 1/6 atau 1/6 merupakan nilai pecahan. 1/6. Angka 1 sebagai pembilang, angka 6 sebagai penyebut. Jadi 1/6, angka 1 sebagai pembilang dan angka 6 sebagai penyebut. Kue Maya dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maya dapat memakan 1 dari 4 bagian kue tersebut. 1 kue sama besar dipotong menjadi 4 bagian, yaitu 1/4.
Satu bagian dari 4 bagian yang sama besar disebut 1/4 atau 1/4. 1/4 merupakan nilai pecahan. 1/6 dan 1/4 disebut dengan bilangan pecahan. Pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut. 1/6 dibaca 1/6 atau 1/6. 1/6 adalah lambang bilangan. 1/6 adalah nama bilangan. Contoh, lambang bilangan 1/8. Nama bilangan 1/8. Angka 1 adalah pembilang dan angka 8 adalah penyebut. Setelah kalian memahaminya, sekarang kerjakan tugas halaman 51 sampai 52. Ayo berlatih. Dan kerjakan halaman 54. Pembelajaran kedua. Ayo menyimak. Edo, Maula, Manda, dan Maya masih antusias membahas tentang perubahan cuaca. Simak serunya percakapan mereka berikut. Maya, kawan, di sini cuaca cepat berubah-ubah ya. Edo, ya Maya, kita orang sudah biasa dengan perubahan cuaca seperti ini. Maula, di daerah asalku sebenarnya juga tidak terlalu berbeda dengan di sini, makanya aku nggak kaget. Manda, iya sama dengan tempat asalku dulu, cepat berubah-ubah. Maya, iya kawan-kawan, aku masih harus banyak menyesuaikan diri. Kalian bisa melanjutkan membacanya di buku paket kalian. Cuaca berpengaruh bagi manusia. Contohnya kegiatan petani, nelayan, bahkan penerbangan. Petani padi ketika cuaca hujan tidak butuh air untuk sawahnya, tetapi ketika sudah panen, petani butuh matahari yang panas agar padinya cepat kering. Begitupun dengan para nelayan tradisional, juga tergantung dengan cuaca. Kalau cuaca mendung, nelayan menunda berlayar karena khawatir akan hujan atau bahkan hujan petir yang membahayakan perahu nelayan. Penerbangan juga begitu loh. Jika cuaca tidak baik, penerbangan tidak boleh dilakukan. Hal itu dilakukan karena akan menimbulkan kecelakaan. Penerbangan dapat dilakukan jika cuaca sudah baik. Kerjakan tugas halaman 58, aktivitas individu. Melatih ketangkasan dan keseimbangan tubuh dapat dilakukan dengan cara bermain kombinasi mengangkat satu kaki dan berputar. Untuk melatih ketangkasan dan keseimbangan, yang pertama menggerakkan kepala, kedua menggerakkan tangan, ketiga menggerakkan kaki. Pembelajaran ketiga, menyimak. Matahari dan angin utara. Suatu hari, matahari dan angin utara sedang bertengkar. Mereka bertengkar menentukan siapa yang paling kuat di antara mereka. Keduanya saling menyombongkan diri. Ketika aku meniupkan angin dengan kencang, lama-lama semua orang akan membengkak kedinginan, ujar angin utara dengan sombong. Jika aku menyinarkan sinarku yang panas ini, lama-lama orang akan mati terbakar, sahut si matahari. Kalau begitu, ayo kita buktikan siapa yang paling kuat. Kau matahari atau aku? Usul angin utara. Baiklah, siapapun di antara kita yang mampu membuat seseorang membuka pakaiannya, dialah yang akan menjadi pemenangnya, jawab matahari. Angin utara berkata dengan sangat sombong, akulah yang akan jadi pemenangnya. Aku bisa menerbangkan mantel seseorang hanya dengan tiupan yang sangat ringan. Hahaha. Angin utara memulai pertandingan. Angin utara mulai meniupkan angin dengan sekuat tenaga. Angin dingin yang dihembuskan angin utara menembus tubuh seorang pengembara. Brrr, dingin sekali, ujar sang pengembara sambil mengeluarkan mantel yang hangat dari dalam tas kecil yang dibawanya. Akan ku coba sekali lagi, kata angin utara. Penasaran? Kali ini angin utara menghembuskan anginnya lebih kuat lagi dari sebelumnya.
Tetapi pengembara itu terus berjalan sambil mengancingkan mantelnya. Hahaha, kali ini kau gagal angin utara. Sekarang adalah giliranku, sahut matahari. Matahari mulai bersinar dengan sangat panas hingga pengembara itu mulai mengeluarkan keringat. Aneh sekali cuaca hari ini. Tadi sangat dingin sekali, tiba-tiba sekarang berubah menjadi sangat panas, keluh pengembara sambil mengusap keringat yang mulai bercucuran di keningnya. Matahari bersinar semakin menyengat. Panas sekali hari ini. Sebaiknya ku buka baju saja, gumam sang pengembara. Pengembara mencari sungai untuk berendam. Setelah berjalan lama, akhirnya pengembara melihat sungai yang sangat indah. Ia langsung membuka bajunya dan melompat ke sungai tersebut untuk berendam. Ia sangat senang. Angin utara sangat marah karena ia gagal membuat pengembara membuka bajunya. Tetapi ia sangat bangga pada keberhasilan matahari. Hai matahari, ternyata kekuatan itu tidak selalu bisa mempengaruhi seseorang. Aku berusaha sekuat tenaga meniupkan angin dingin pada pengembara itu. Namun, kenyataannya gagal dan kamulah pemenangnya. Kamu memang kuat matahari, kata angin utara. Terima kasih angin utara. Tetapi kau juga sangat kuat. Kita berdua sama-sama kuat, sahut matahari. Kerjakan tugas halaman 64, aktivitas individu, dari nomor 1 sampai nomor 5. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya, Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.